Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha, saya dari Universitas Pamulang. Saya ingin membacakan modul pertemuan 14 yang berjudul Statistical Process Control. Oke. Di sini saya akan menjelaskan statistik adalah seni pengambilan keputusan tentang suatu proses atau populasi berdasarkan suatu analisis informasi yang terkandung di dalam suatu sampel dari populasi itu. Metode statis memainkan peran penting dalam jaminan kualitas. Metode statis ini memberikan cara-cara pokok dalam pengambilan sampel produk, pengujian serta evaluasinya, dan informasi dalam data itu digunakan untuk mengendalikan data dan meningkatkan proses pembuatan. Lagi pula, statistik adalah bahasa yang digunakan oleh insinyur pengembangan, pembuatan, pengusaha, manajer, dan komponen-komponen fungsinya bisa bisnis yang lain untuk berkomunikasi tentang kualitas ya. Untuk jaminan proses produksi dalam kondisi baik dan stabil atau produk yang dihasilkan selalu dalam daerah standar, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap titik origin dalam hal-hal yang berhubungan dalam rangka menjaga dan memperbaiki kualitas produk sesuai dengan harapan. Ya, di sini kayak bisa kita lihat di sini beberapa contohnya ya. Nah, di sini tuh ada variasi terkendali. Controlled variation adalah suatu variasi karena sebab biasa, yaitu variasi terjadi secara almaniah dan merupakan suatu hal yang inheren dan terkirakan dalam setiap proses yang stabil yang menghasilkan barang produksi atau jasa. Di sini ada Kamis, Rabu, Selasa, Senin. Jadi kayak bentuknya seperti ini, gambar pola variasi terkendali. Ini yang terkendali ya, guys. Dan kita lanjut yang tidak terkendali. Yang tidak terkendali itu kayak seperti ini. Ini bisa kita lihat, ini tidak terkendali. Ini variasi yang tidak terkendali. Jadi seperti gelombang dan guncangan seperti itu ya. Dan lembaga pengamatan data text, chat, grafik, dan graf gitu. Jadi kita bisa baca lagi di sini. Di sini itu ada graf merupakan face dan graph curve di Pareto ditemukan oleh Alfredo Pareto. Apa aja yang dimaksud dengan diagram? Di hari hasil penyelidikan tingkat kesejahteraan di Eropa, dari penyelidikan tersebut diketahui bahwa diagram Pareto tidak hanya berfungsi untuk menyelidiki masalah teori ekonomi, namun dapat digunakan juga dalam berbagai bidang. Terus ada menentukan metode ini. Adapun menyusun diagram Pareto 6 langkah. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada menentukan metode atau arti, menentukan satuan yang digunakan, mengumpulkan data sesuai dengan interval, merangkum data dan membuat ranking, menghitung frekuensi kumulatif atau presentasi kumulatif. 6. Menggambarkan diagram batang. Nah, gitu guys. Jadi di sini selain itu diagram Pareto mempunyai beberapa prinsip, yaitu Vilfredo Pareto juga mengistilahkan vital Fred Van Money. Nah, di sini contohnya guys. Pareto chart of cacat. Jadi cacatkan jadi gambarnya itu. Diagram batang, ada diagram batang histogram. Histogram adalah salah satu alat yang membantu kita untuk menentukan variasi. Nah, distribusi dari pengukuran, frekuensi dari setiap pengukuran, histogram menjelaskan variasi perusahaan, gambar bentuk distribusi, histogram juga menunjukkan kemampuan proses dalam, ya kan? Kayak semacam gitu. Langkah-langkah penyusunan histogram menurut Mitra. Jadi gitu guys. Di sini ada diagram sebab akibat diagram. Diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara penyebab dan akibat dari suatu masalah dan berguna dalam brainstorming karena dapat menyusun ide-ide yang muncul. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini juga ada gambar Velvet diagram, peralatan, metode, material. Di sini kita lihat, bisa kita contohkan nih. Sebentar.
Nah, ini dia juga ada Pareto chart of chart yang tadi itu ya guys. Baru kita lanjut ke yang ini. Nah, ini tadi ya, ini adalah lingkungan manusia gitu kan. Diagram ini menunjukkan 5 faktor dari suatu akibat kalimat manusia, tenaga kerja, metode, material, mesin, dan lingkungan. Itu 5 faktor ya guys. Nah, langkah-langkah pembuatan diagram bisa kita lihat dari 1 sampai 4. Tentukan masalah, cari faktor utama yang berpengaruh, cari lebih lanjut faktor-faktor yang lebih terperinci dari diagram yang sudah lengkap gitu. Jadi kita bisa lihat di situ diagram pencar diagram dan prospekkan kualitas keadaan diperlukan korelasi terhadap hubungan antara dua variabel. Yang pertama adalah peta kendali control chart, ada data variabel, yang ada data atribut dan berikutnya ya guys. Gitu. Sekian dari saya, Natasha. Terima kasih bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.